Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Maharani dengan NIM 2019 1050 1079 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang program Food Estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar agrikultur. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian dari ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan dalam tataran nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimalisasi, pemanfaatan, dan berbasis pada keberagaman sumber daya domestik. Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor. Nah, selanjutnya ada pengertian dari food estate. Food estate merupakan pengembangan konsep produksi pangan secara terintegrasi melalui kegiatan subsektor tanaman pangan, hortikular, perkebunan, dan juga peternakan di suatu kawasan yang luas. Nah, program pengembangan kawasan food estate ini menjadi salah satu program strategis nasional atau yang disingkat dengan PSN di tahun 2020 sampai 2024. Dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan pengembangan kawasan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, namun dengan meningkatkan skala ekonomi atau economy of scale dan menerapkan inovasi teknologi pertanian serta mengembangkan kelembagaan koperasi petani. Oleh karena itu, rancangan umum perkembangan kawasan food estate berbasis korporasi pertanian. Nah, perlu disiapkan agar implementasinya mencapai tujuan utama, yaitu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada konsep dari food estate. Nah, kawasan food estate adalah kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru, yang mana sebagai konsep kawasan food estate adalah kawasan pengembangan produksi pangan secara terpadu, meliputi pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan pada wilayah tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teknologi berbasis sistem industri, permodalan, organisasi, dan manajemen kontemporer. Nah, konsep dasar dari food estate diletakkan atas asas keterpaduan sektor dan subsektor dalam sistem rantai nilai produksi pangan berskala luas dalam suatu kawasan. Rasa dari membangun kawasan food estate berbasis koperasi petani. Nah, berarti koperasi petani menjadi komponen dominan dalam pengolahan food estate. Melalui koperasi petani, pengembangan food estate diharapkan mampu meningkatkan efisien produksi dan kesejahteraan petani melalui pengolahan sumber daya yang lebih optimal dalam suatu kawasan secara terintegrasi, baik non-farm maupun off-farm, konsisten dan keberlanjutan. Selanjutnya ada pengembangan kawasan food estate, yang mana pengembangan kawasan food estate ini dirancang berdasarkan 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada pengembangan wilayah atau cluster, yang kedua ada integrasi sektor dan subsektor, yang ketiga ada lingkungan berkelanjutan, yang keempat ada pemberdayaan masyarakat lokal atau local community development. Dan pendekatan program pengembangan kawasan food estate adalah secara terpadu antara multisektor terkait yang dikelola dalam satu sistem manajemen terpadu dengan pengembangan cluster atau agrocluster di dalam kawasan pertanian. Penetapan komunitas unggulan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan serta prospek pemasaran hasilnya. Pendekatan integrasi sektor dan subsektor
atau dalam rangka mendorong program pengembangan usaha, diversifikasi pangan dan bidang usaha pertanian lainnya adalah untuk mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur publik dan pewilayaan komoditas pangan yang didasarkan kepada kajian dan pemetaan agroecological zone atau yang disingkat dengan AEZ. Nah, program serupa dengan program pengembangan kawasan food estate pernah diimplementasikan di beberapa daerah di kawasan Indonesia. Sebaliknya, di beberapa negara di dunia, khususnya di Asia, yang pangan pokok penduduknya adalah beras, tidak ditemukan pengembangan food estate, tetapi hanya berupa program peningkatan produksi pangan dalam skala luas seperti di Thailand dan di Vietnam. Khusus untuk pengembangan koperasi petani selain di Indonesia juga terdapat di India dan juga di Taiwan. Lesson learned dari beberapa negara tersebut dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan pengembangan kawasan food estate yaitu yang pertama ada pemilihan jenis komoditas dan spesifikasi produk fokus pada permintaan atau kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk mendukung kebutuhan dan kelancaran kegiatan produksi komoditas pangan. Yang ketiga, ada penataan kawasan dengan prinsip serasi, efisien, efektif, dan ramah lingkungan, sehingga proses kegiatan produksi berjalan dengan lancar dan juga efisien. Yang keempat, ada pemilihan dan penerapan teknologi produksi maju dan tepat guna. Yang kelima, ada penyediaan prasarana dan sarana produksi berdasarkan prinsip tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, harga ekonomis, aman, ramah lingkungan, serta pengembangan koperasi petani dalam rangka meningkatkan efisien produksi dan nilai tambah serta daya saing produk pangan. Nah, selanjutnya ada perkembangan kawasan food estate berbasis koperasi petani. Pengembangan kawasan food estate berbasis koperasi petani adalah usaha skala besar di bidang pangan yang dirancang secara terintegrasi, baik horizontal atau antara komoditas pangan dan prospektif maupun vertikal atau interaksi dari on-farm sampai off-farm. Nah, pengembangan food estate dirancang secara integratif dan konsolidatif, mulai dari penataan kawasan, perkembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi produksi, digitalisasi, sampai pada pengembangan korporasi petani. Nah, pengembangan food estate menempati beberapa klaster atau agrocluster yang merupakan bagian dari kawasan pertanian. Nah, klaster merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan laju pertumbuhan usaha pertanian. Dengan ketiga manfaat itu, klasterisasi tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lainnya, tetapi juga menciptakan dampak ganda. Pengembangan kawasan food estate juga lebih menekankan pada pengembangan usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, efisien dan menguntungkan petani. Teknologi tersebut diterapkan pada semua kegiatan proses produksi di semua tingkat nilai agar proses aplikasi semua faktor produksi dapat berjalan secara integratif dan efisien. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang diintegrasikan pada setiap tingkat nilai tersebut mencangkup yang pertama ada tahap penyediaan sumber daya seperti penyiapan lahan, pembiayaan produksi atau model kerja, ameliorasi, dan pengolahan air. Yang kedua ada tahap implementasi pola tanam dan budidaya. Dan yang terakhir ada tahap panen dan pasca panen. Untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan food estate, perlu disusun program dan kegiatan yang komprehensif, terstruktur, sinergis, dan terencana baik dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Secara garis besar ada 3 program utama yang saling terkait dalam pengembangan food estate, yaitu yang pertama ada penataan kawasan serta pengembangan prasarana dan sarana.
Yang kedua ada meningkatkan kapasitas dan diversifikasi produksi. Dan yang terakhir ada pengembangan SDM dan koperasi petani. Nah, ketiga program tersebut dijabarkan ke dalam 15 kegiatan operasional, sedangkan pemilihan jenis kegiatan pengembangan food estate disesuaikan dengan rancangan operasional, perencanaan, dan implementasi. Ketiga program melibatkan berbagai institusi lingkup Kementerian Pertanian maupun kementerian atau institusi atau kelembagaan lainnya. Selanjutnya program food estate yang pernah ada di Indonesia. Nah, pada dasarnya food estate merupakan program baru di Indonesia karena sebelumnya pernah diimplementasikan di beberapa daerah yang berbeda seperti di Merauke dan juga di Papua. Program pengembangan food estate sebelumnya meninggalkan sejumlah persoalan. Nah, pemerintah pernah menginisiasi food estate di Papua dengan nama Merauke Integrated Food dan Energy Estate atau yang disingkat dengan MIFEE pada tahun 2006 sampai 2011, dan Rice Estate di Kalimantan Tengah dengan nama Mega Rice Project in Wetland on atau perkembangan lahan gambut atau yang disingkat dengan MRP2L. 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada tahun 1995 sampai 1999. Kegiatan MIFEE dan MRP2L atau PLJ ini tidak berjalan dengan baik sehingga diberhentikan. Nah, proyek MIFEE di Papua direncanakan pada tahun 2006 dengan luas 1 juta hektar dalam beberapa zone dan klaster. Nah, proyek PLJ di Kalimantan Tengah direncanakan pada tahun 1995 dengan luas hamparan 1 juta hektar dalam 5 blok kerja, terletak di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Pulau Pisau, dan Barito Selatan. Sekarang kawasan PLJ 1 juta hektar di Kalimantan Tengah dinilai potensial untuk mengembangkan kawasan food estate ke depan. Nah, untuk proyek dari MIFEE diberhentikan pada tahun 2015 dan proyek PLJ diberhentikan pada tahun 1999. Nah, kawasan PLJ ini kemudian direncanakan untuk program revitalisasi dan rehabilitasi pada tahun 2007 dengan disusunnya master plan baru, tetapi hanya terlaksana membangun infrastruktur jalan, sedangkan pengembangan pertanian tidak berjalan. Nah, pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat juga pernah berinisiatif membangun food estate atau rice estate. Misalnya rice estate di Kuta Kartanegara dan Pasir Kalimantan Timur di tahun 2004 sampai 2018 dan rice estate di Kuburaya Kalimantan Barat di tahun 2011 sampai 2014. Nah, sayangnya upaya tersebut menghadapi banyak masalah setelah setahun berjalan, kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan. Di balik ketidakberhasilan tersebut, beberapa daerah rawa perkembangan cukup baik. Walaupun belum berskala food estate atau rice estate, daerah rawa ini merupakan lahan rawa pasang surut yang dibangun pada era 1970 sampai 1990-an sebagai unit pemukiman terintegrasi. Kemudian berhenti atau tidak berkelanjutan. Nah, kesimpulannya dari semua yang telah saya jelaskan dari awal, yaitu pengembangan food estate menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk mengembangkan kembali food estate dengan beberapa penyesuaian yang diyakini sebagai solusi dan merespon peringatan FAO atas dampak pandemi COVID-19 terhadap krisis pangan. Nah, program food estate di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan bagian dari kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebagai respon atas peringatan FAO tentang ancaman krisis pangan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pengembangan food estate ditunjukkan untuk memperkuat cadangan pangan dari hulu sampai hilir yang akan dikelola dengan teknologi modern dan teknologi digital untuk menunjang sistem pertanian berkelanjutan.
Oleh karena itu, konsep pengembangan kawasan food estate yang diusung pemerintah saat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Terima kasih telah menonton video presentasi mengenai program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.